kemerdekaan jiwa dan roh, sembuhkan apa? Luka batin. Luka batin ini pintar sekali bersembunyi. Namanya juga batin, ya. Dia ada di dalam, dia tidak kelihatan di luar. Saudara, apa yang kita bicara beda dengan dia yang di dalam. Ya, saudara, apa yang kita pikir itulah yang ada di dalam. Itulah batin saya, itulah batin saudara. Para kekasih, siapa yang bisa menyembuhkan luka batin? Hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Dialah yang bisa menjamah hati dan batin saya, menjamah hati dan batin saudara, dan memulihkan kita supaya kita boleh menerima segala perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, seorang siapapun rohaninya, bila dia ada luka batin, saudara, maka Tuhan sebenarnya Tuhan tidak berkenan kepada dia. Dan apa yang dia kerjakan, apa yang dia korbankan, saudara, bila belum beres hatinya, batinnya, saudara, dan dia masih menyimpan luka batin, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebab kemerdekaan jiwa dan roh ini harus kita terima pada tujuannya yang terakhir. Kenapa kita harus dimerdekakan jiwa dan roh kita? Supaya batin hati kita sembuh. Dan kalau kita sembuh, maka dia akan begitu royal memberkati dan melimpahi kita dengan apa saja yang lebih dari yang kita pikirkan. Katakan, saya percaya. Dalam nama Yesus. Amin. If our heart, our passion, our feelings as well, we are being healed by the power of the words of God and the Spirit of God, then we are ready to receive anything that is so blessful, that is so abundant in our life, even beyond your comprehension. Itu sebab saya dan saudara perlu meminta kepada Tuhan supaya kepada kita dimerdekakan jiwa dan roh kita, dan itu menyembuhkan luka-luka batin kita. Amin. Luka batin itu sangat dalam, saudara. Luka hati saudara karena dendam, karena dipermalukan, karena saudara punya harta disikat oleh orang lain, dan saudara mempunyai sakit hati kepada dia. Luka batin lebih daripada sakit hati, saudara. Luka batin adalah sesuatu jejak kriminologi dari setan yang ada pada hati dan batin saya. Dia masih mempunyai jejak. Kita sudah melupakannya. Kita sudah happy dan kita tidak memikir lagi. Tetapi karena itu luka batin, setan masuk lagi di dalam. Setan masuk lagi. Urusan sudah selesai, tapi setan masuk lagi. Itulah luka batin. Itu lebih dari luka hati saudara. Itu sebab betapa bahayanya, katakan betapa bahayanya, bila saya hidup dengan luka batin. Sangat berbahaya saudara. Bukan cuma betapa bahaya, tapi sangat berbahaya. Itu sebab saya ingin supaya kita semuanya mempersembahkan hidup kita, supaya pertama-tama, katakan nomor satu, jiwa dan roh saya harus dimerdekakan. Nomor dua, Roh Kudus bekerja pada jiwa dan roh yang merdeka. Barulah luka batin saya disembuhkan. Amin. Amin. Para kekasih, ini hal yang penting sekali dan saya perlu, berdasarkan perintah dari Tuhan, saya menyampaikan mengenai soal kemerdekaan jiwa dan roh, menyembuhkan luka batin. Ya saudara, tidak ada seorang yang punya luka batin bisa masuk dalam kerajaan Allah bila dia mati. Saudara, sorga bukan tempat di mana luka batin belum sembuh. Luka batin harus disembuhkan di dunia. Melalui apa saudara? Firman Tuhan. Melalui apa saudara? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan apa saudara? Dan Roh Kudus. Ya, itu sebab ayat kita yang pertama terdapat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 22, 23, dan 24. Mohon dibuka pada Alkitab saudara.
1, 2. Manusia baru, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, ayat-ayat ini khusus untuk manusia baru. Katakan, khusus untuk manusia baru. Ya, saudara, jadi manusia baru mempunyai ciri yang khas di mana dia sudah dimerdekakan jiwa dan rohnya, bukan hanya badannya, hak-haknya sebagai warga negara sesuatu negara yang memiliki peta geopolitik yang bagus sekalipun, tetapi jiwa dan rohnya dimerdekakan supaya semua luka batin sembuh. Supaya apa, saudara? Luka batin sembuh. Sekali lagi saya katakan, sorga tidak ada tempat buat orang yang masih terluka batinnya. Orang harus disembuhkan, orang harus dimerdekakan, orang harus mengalami pemulihan, supaya oleh Roh Kudus dan firman, dia menjadi manusia titik-titik baru. Katakan, manusia baru. Itulah persiapan saya untuk meninggal dunia. Amin. Terus orang yang tidak dibaharui, dia tidak siap untuk mati. Padahal mati bukan kehendak dia, mati adalah kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengolah, kita tidak bisa merekayasa. Tuhan, tunggu dulu, jangan aku dibikin mati sampai aku sembuh luka batinku. Tidak bisa. Tuhan berkata melalui Roh Kudusnya sekarang, anakku, secepatnya pagi hari ini dalam tempo 1 jam engkau harus mengalami suatu kesembuhan dari semua luka batinmu. Amin. Saudara, manusia baru diberikan satu tanda yang khas, yaitu yang dahulu sudah kamu tanggalkan, yang dahulu sudah kamu lepas. Inilah muncul manusia yang baru. Berapa puluh kali saya menyampaikan mengenai soal Saul, calon raja pertama Israel. Saul, saudara, apa kata Nabi Samuel ketika Saul mencari dia? Saudara, mencari seorang nabi hanya untuk tahu di mana keledainya yang hilang. Itu terlalu murah. Itu sebab Samuel berkata ketika ketemu dengan Saul dan sudah tahu masalahnya. Sebetulnya Samuel sudah tahu masalah apa yang dihadapi anak muda ini. Itu sebab kata Samuel demikian, anakku, lupakan mengenai soal keledaimu. Seolah-olah dia berkata, itu gak ada harganya dibanding apa yang aku nasihatkan berikut, yaitu kamu harus berjalan lurus sampai segitu jauh, dan kamu akan menemukan serombongan nabi yang sedang bernubuat dan sedang kepenuhan dengan Roh Kudus. Anakku, itu lebih penting daripada kamu memikirkan keledaimu yang hilang. Keledaimu yang hilang sudah safe semua. Tuhan sudah mengatur semuanya baik. Sekarang kamu yang belum baik, kamu yang belum safe, kamu yang belum selamat. Itu sebab kamu jalan terus pada jalan yang titik-titik. Lurus. Pada jalan apa? Bengkak-bengkok. Lurus. Kalau kamu jalan pada jalan yang lurus, kamu mesti ketemu. Saudara, itu sebab penting sekali kemerdekaan jiwa dan roh untuk menyembuhkan luka batin saya dan luka batin saudara. Di mana kita tahu bahwa tidak ada tempat buat seorang penderita luka batin di dalam sorga. Saudara, itu sebab kalau tidak ada tempat di sorga, saudara mesti tahu
tempat orang ini di mana? Di neraka. Tidak ada zona antara. Di mana antara sorga dan neraka, Tuhan taruh saya di antaranya saja. Tidak ada anakku, tidak ada zona antara. Hanya ada sorga dan hanya ada neraka saja. Saudara, itu sebab apa yang dianjurkan oleh firman ini dalam ayat yang ke-22, para kekasih, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Katakan bersama saya, bahwa saya berhubungan dengan hidup dahulu saya. Maka Tuhan meminta supaya saya harus menanggalkan manusia saya yang lama. Ya, ini perintah ayat 22. Saudara, berhubung dengan kehidupan kamu. Ya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Terus ini kamu gak boleh mikir lagi, kamu harus relakan, putuskan. Seperti satu gerbong yang diputus supaya dia tetap tinggal. Dan sisa gerbong ditarik oleh lokomotif jalan lagi. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita tidak bisa mengikut sertakan sejarah, jejak dosa dan kriminal kita yang lama, yang terdahulu. Kita harus menanggalkan itu semuanya. Dan begitu pentingnya sampai narasinya, redaksionalnya dikatakan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Wah, ini sangat resmi nih. Ya, ini satu kata-kata, ya saudara, satu diksi yang sangat resmi. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ada apa Tuhan? Ya, aku minta lepas. Itu tidak boleh, kamu harus tanggalkan. Kamu harus kasih lepas itu. Supaya kamu bisa memandang dan menerima dariku kehidupanmu yang akan datang. Yang apa? Akan datang. Saudara. Seringkali saya dan Anda tidak menemukan itu. Seringkali saya dan saudara hidup di dalam satu kehidupan di mana kita membiarkan yang lama itu tetap ada pada gandengan dari gerbong hidup kita. Saudara, kalau ada bagian yang harus ditanggalkan, dilepaskan, itulah kehidupan yang lama kita. Supaya kita tidak menengoknya ke belakang kembali, dan kita tidak kepingin kembali ada pada hidup yang lama tersebut. Sebab orang yang masih ada pada hidup yang lama, pada gerbong yang lama, yang harus sebetulnya ditinggal, entah dia masih ada di dalam, maka dia tidak akan menerima satu, keselamatan di sorga. Dua, dia tidak akan menerima hidup yang diberkati, hidup yang berkemenangan. Doa-doanya tidak mungkin bisa dijawab oleh Tuhan. Saudara, dia akan menjadi seorang yang sangat mengalami kekecewaan yang besar selama hidup. Itulah luka batin. Bukan hanya sakit hati, tetapi jejak-jejak dosa yang rencana iblis. Yang apa saudara? Rencana iblis gak boleh lepas dari hidup saya. Gak boleh lepas dari hidup saudara. Harus supaya kita sampai mati ada jejak luka batin dan kita batal masuk dalam sorga. Kita hanya masuk di dalam hukuman yang kekal. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya perlu menjelaskan pendahuluan ini supaya saudara tahu betapa bahayanya dan betapa fatalnya. Fatal sekali kalau saya dan Anda masih punya luka batin dalam hidup kita. Bila kita sudah disembuhkan pagi ini, kapanpun dan apapun dan bagaimanapun cara kita mati, itu no problem. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab kalau setahun kita hidup dalam kelimpahan, panen saben minggu, namun jiwa kita diikat oleh luka batin.
itu semua tidak ada arti. Karena kita akan dilempar dalam hukuman Allah. Itu sebab kalau kita diizinkan menerima panen setiap minggu, seperti janjinya, lalu kita punya batin, kita punya jiwa dan roh sembuh, maka apa yang terjadi pada kita? Hidup kita sangat mulia di dunia dan masuk dalam kerajaan Allah termulia. Sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua menyadari mengenai soal hal ini. Saudara, ada dua hal akan saya sampaikan mengenai soal luka batin. Yang pertama, sejarahnya. Kenapa ya seseorang punya luka batin? Kenapa ya aku kok sampai ngalamin? Kita akan tengok sejarahnya. Dan yang kedua, anatomi dari luka batin. Luka batin itu apa sih? Gimana sih? Ya, apa bahayanya? Dan apa penyebabnya? Pendek kata, semua anatomi dari luka batin kita harus tahu, ya, saudara. Nah, itu sebab bagian yang pertama sejarah luka batin adalah setan menjajah. Katakan, adalah setan menjajah jiwa dan roh saya. Saudara, saudara mesti tahu kenapa seseorang dikatakan luka batin. Karena dia dikuasai, didominasi oleh setan. Setan bukan kadang-kadang, tetapi dia selalu setan ambil peranan pemimpin di dalam hidup pribadi dia. Kalau dia seorang suami atau seorang istri, kepala rumah tangga, maka seluruh keluarganya, anak, menantu, cucu, semuanya dan keturunannya akan ada di dalam hukuman Allah. Betapa beratnya kalau satu keluarga ada 1-2 orang yang dijajah oleh iblis. Saudara. Karena apa? Karena seluruh keluarga akan ada luka batin. Dan itu sangat berbahaya. Dan itu tidak memandang manusia. Jabatan dia di gereja apa, pemimpinlah, gembalakah dan lain sebagainya. Tidak ada. Luka batin tidak melihat luar dan jabatan kita, baju dan wajah kita, tidak, dia tidak lihat di sana. Iblis tidak bekerja berdasarkan penglihatannya. Iblis bekerja berdasarkan nafsunya. Berdasarkan apa? Nafsunya. Dia tidak peduli siapapun. Pokoknya nafsuku kayak begini. Itu pekerjaan iblis. Itu sebab kita harus tahu sejarahnya. Dan kalau kita tahu sejarahnya, maka kita akan bisa menangkap dia persis pada posisi di mana dia tidak bisa berkutik lagi. Ya, saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, kemarin saya sudah sampai pada Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 pada bagian konflik dengan Allah. Coba kita tengok sekali lagi. Berapa lama lagi kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Berapa lama lagi aku harus khawatir? Berapa lama lagi aku harus sehari-hari bersedih hati? Tuh lihat. Berapa lama lagi musuhku arogan terhadap aku Tuhan? Apa mau sampai mati aku dijajah oleh musuhku? Aku selalu diinjak oleh dia. Saudara-saudara lihat. Fatal banget kan? Luar biasa, 5 hal yang negatif yang membuat saya dan saudara mengalami cacat jiwa, yaitu luka batin. Apa sebab? Nah ini, sebab kita ada konflik dengan Tuhan. Bukan konflik dengan manusia. Kalau konflik dengan manusia itu luka hati. Tetapi kalau konflik dengan Allah itu luka batin. Saudara. Itu sebab saya dan saudara kita harus tahu kenapa kita harus membedakan antara luka hati dan luka batin. Karena batin ini berkenaan mengenai soal, kalau dalam scientific, DNA-nya, ya, genetika, sel bakanya, sel genetiknya, itu luka batin. Ya saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu, oh karena aku pernah berani kepada Tuhan. Aku pernah
selalu menyanggah, melawan, menolak, berontak kepada Tuhan. Sehingga aku ada di dalam satu keadaan luka batin, cacat batinku. Dan ini merembet bisa sakit jiwa, gila, dan lain sebagainya. Ini bisa di situ. Ini bisa ke situ. Itu sebab saudara dan saya harus tahu, konflik dengan Allah, berani dan berantem dengan Tuhan, tidak membawa untung. Engkau hanya disetir, engkau hanya dikendalikan oleh hawa nafsumu saja. Sehingga engkau bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga engkau bisa memberikan dirimu untuk tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan engkau merasa itu hakmu untuk berlaku demikian kepada Tuhan. Saudara mesti tahu bahwa itu adalah sesuatu cacat bagi batin kita. Dan itu bukan cacat bagi hati kita. Sekali lagi, luka hati dengan manusia, luka batin dengan Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, apa sih sebabnya kita ada konflik dengan Allah? Karena kita enggak terima dengan keadaan kita. Kalimat berapa lama lagi antara orang, ini adalah kalimat dari orang yang ambigu, yang ngelawan tapi ya taat. Tuhan berapa lama, tapi aku harus nunggu berapa lama lagi di sengsara, ini penderitaan, ini tidak punya uang, ini sakit yang kronis. Ini pertengkaran suami istri terus menerus. Berapa lama lagi Tuhan? Ya, saudara, ini adalah keadaan-keadaan di mana kita pada zona yang berbahaya, yang abu-abu. Antara kita taat kepada Tuhan dan antara kita melawan Tuhan. Kata berapa lama lagi adalah satu diksi, adalah sesuatu pedoman, adalah sesuatu teori bahwa saya dan saudara, aku mau apa ya sekarang? Kalau aku mau taat berapa lama? Kalau aku mau berontak kurang berani. Saudara, di sini kita melihat konflik kita dengan Allah. Ini tidak lain tidak bukan hanyalah iblis, setan yang menggerogoti hati dan jiwa dan pikiran kita, naluri manusiawi kita. Dia goncangkan supaya apa? Supaya kita berontak kepada Tuhan. Karena kita berontak kepada Tuhan, gak ada kondisi lain kecuali kita ambiar dan amburadul tidak karu-karuan. Itu kondisi dari orang yang berani kepada Tuhan. Gak ada dia bisa jaya, gak ada dia bisa happy, gak ada dia bisa makmur. Oh, sama sekali tidak akan. Itu sebab saudara mesti tahu bahwa sakit batin saudara, luka batin saudara, itu bukan hanya membawa kita dikirim ke neraka, tetapi juga membuat hidup tersiksa sampai kita nggak kuat, sampai orang pada nggak kuat, bunuh dirilah, membunuh orang lain lebih dulu, baru terakhir bunuh diri sendiri atau ditembak oleh polisi. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu, kenapa seorang jiwa dan rohnya harus dimerdekakan? Supaya dia tidak mengambil iblis dan mengizinkan iblis masuk dalam hidupnya. Dan kalau iblis masuk dalam hidup dia, saudara, segala sesuatu yang terkutuk bakal terjadi pada dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, mari saya ingin supaya kita semua menyadari betapa pentingnya. Kalau saudara sudah berserah kepada Tuhan, harus total. Katakan, saya berserah kepada Tuhan Yesus. Dengan kondisi pasrah total. Dalam nama Yesus, saya tidak akan mengizinkan iblis bersuara. Dia tidak punya hak suara untuk menentukan saya. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan, ini sejarahnya. Ya, ketika kita nggak terima, mau ngelawan, ya agak takut juga.
Itu sebab keluar terus keluh kesah. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sepertinya kita kayak orang setengah gila. Di mana kita hanya diisi pikiran kita dengan, aku nggak terima, tapi aku nggak berani, tapi aku harus terima, tapi aku juga harus berani melawan kepada Tuhan. Nah ini bukan cuma ambigu, bukan cuma bimbang dan ragu, ini adalah suatu konflik dengan Allah. Apa saudara? Konflik, berani, perang, nantang sama Tuhan. Saudara yang kekasih, mari saya ingin supaya saudara mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup manusia. Dia adalah maha kuasa dan dia penuh dengan segala kemampuan. Itu sebab jadikan diri saudara sangat kecil dan sangat menghormati. Jadikan diri saya dan Anda selalu merendah dan selalu berkata, Tuhan, hamba tidak mau konflik dengan Engkau. Dan hamba tidak mau mengeluarkan ucapan, kata-kata setengah protes. Berapa lama lagi Tuhan? Enggak, hamba tidak mau. Hamba pagi ini meyakini siapa Engkau. Engkau adalah Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Engkau penguasa segala perkara, Engkau creator. Engkau adalah Khalik, segala yang ada di seluruh gugus ruang angkasa dan alam semesta ini. Engkau segala-galanya. Engkau yang menciptakan dengan firman dan sabdamu. Siapa hamba? Sehingga hamba kurang terima, kurang bisa nerima kepada Tuhan. Dan protes dengan kalimat, berapa lama lagi Tuhan? Saudara, ini kata jahat loh. Ini kata provokatif bagi Tuhan. Ini kata provokasi kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan, dia harus berkata, Bapa, hamba berserah kepadamu. Hamba tahu Engkau mempunyai kairos, waktu Allah yang akan Kau berikan dalam hidup hamba. Hamba tidak akan berontak. Hamba tidak akan mempertanyakan kebijakan-Mu. Hamba percaya pada kebijaksanaan-Mu. Hamba tidak akan keluar kata berapa lama lagi. Hamba hanya berserah kepadamu saja. Saudara, lihat Bapak Abraham. Contoh yang sering kali saya sampaikan, karena ini orang dahsyat luar biasa. Dia bukan orang tanpa dosa. Dia bukan seorang yang imakulata. Dia seorang yang berdosa. Saudara, tetapi ketika dia agak kurang terima, dia agak dalam keadaan yang bimbang dan ragu tentang janji Allah untuk memberi dia seorang anak laki-laki. Dia cuma berkata, Tuhan, Engkau telah berjanji. Dan aku pegang janji-Mu Tuhan. Dia tidak pernah bertanya berapa lama lagi Tuhan Engkau kasih anak itu kepadaku. Tuhan, please stop berjanji. Aku sudah jemu dengan janji-Mu Tuhan. Karena Engkau berpuluh kali bilang demikian. Tanpa bukti. Mari kita mau belajar. Bibit daripada luka batin seorang manusia adalah ketika dia mulai enggak terima. Mulai enggak terima, iblis bilang gini, tuh lihat, Tuhan yang kamu sembah katanya juru selamat umat manusia, bikin kamu kayak begini. Kamu masih mau tetap ikut sama dia? Itu kata iblis. Ketika saudara bertanya berapa lama lagi kepada Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya saudara menyadari. Belajar menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh memasrahkan hidup saudara kepada Tuhan. Tidak mempertanyakan kebijakan dan kebijaksanaannya. Engkau 100% percaya siapa dia. Kalau engkau percaya 100% siapa dia, hatimu tentram.
Iblis nggak bisa masuk dalam hati dan pikiran. Iblis tidak bisa bikin kotor siapa engkau. Iblis akan lari jauh. Bahkan sebelum engkau menengking dia di dalam nama Yesus, dia akan pergi dari hidupmu. Sebab seorang hidup benar, kudus dan lurus di hadapan Tuhan, itu sangat penting sekali. Ingat, waktu kita mati gak ketahuan. Tahu-tahu kita sudah mati. Beruntung kalau masih kita dibawa ke rumah sakit, dikasih obat sama dokter spesialis, kita dioperasikan dan lain sebagainya. Beruntung, karena saat-saat itu membuat seseorang datang kepada Tuhan, minta ampun dari semua dosanya, dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Kalau tahu-tahu terus mati kayak apa? Saya mau tanya, kalau tahu-tahu terus mati kayak apa? Mau apa lagi? Oh, biar keluargaku yang mendoakan aku. Nggak ada. Itu adalah bisikan iblis. Dan itu adalah palsu. Tidak mungkin terjadi. Orang sudah mati didoakan terus masuk surga. Jangan punya pikiran penghinaan kepada Allah. Berarti Allah tidak absolut kuasanya. Allah masih bisa dirubah-rubah kuasanya. Berdasarkan doa kita, tidak. Sama sekali tidak. I have to say strongly to you that you have surrendered your life totally, submit your life and give all to God without anything left for you, anything left in your mind, in your heart. It is the way and a door, pintu for the devil's spirit to whisper to you, bisikin kau, and to enter your heart and your mind. And you will make a very false moving to God, a very false decision against God. And it is so fatal in your life. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, jangan membuka konflik dengan Allah. Kalau saudara mengizinkan iblis bisikin saudara, maka itu saat dimana engkau membuka konflik dengan Tuhan. Dan ketahuilah siapa kau, siapa aku. Berani-beraninya bikin konflik. Berani-beraninya menantang kepada Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Luka batin bukan karena orang lain. Itu luka hati. Gampang sembuhnya. Bawa aja bakmi goreng istimewa. Sama buah apel. Sama cincin emas. Barangkali suka. Bawai saja pakaian yang bagus. Ajak jalan-jalan saja. Keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri. Selesai. Tapi kalau luka batin tidak bisa. Karena engkau harus ajak jalan-jalan setan. Mau? Ajak jalan-jalan setan? Supaya luka batinmu sembuh? Nggak bisa. Setan bilang, siapa kau ngajak aku jalan-jalan? Kamu tak ajak jalan-jalan sama aku. Jalan-jalan ke istanaku di neraka. Ya, sudah. Setan nggak bisa saudara perintah dengan cara begitu. Saudara membaikin setan tidak bisa. Katakan, saya tidak bisa membaikin setan. Berbaikan dengan setan. Cuma ada satu perkataan pada saya. Hancurkan setan. Tengking dalam nama Yesus. Tengking dalam nama Yesus. Iblis harus pergi. Dalam nama Yesus. Amin.